Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mas Jangkrik dimanapun sahabatku berada. Salam krik-krik. Sahabatku, pada kesempatan kali ini konten pertama kali saya di dunia peternakan jangkrik. Nah, untuk mengawali konten saya ini karena memang masih baru, saya akan coba membuat konten tentang analisa lengkap usaha budidaya jangkrik per 10 box tahun 2022. Jadi artinya analisa ini saya buat update biayanya ya, termasuk harga pakannya, harga jangkrik saat ini, walaupun semuanya fluktuatif, tapi kita ambil rata-ratanya saja sob. Jadi sebenarnya apa saja sih yang perlu ditulis dalam analisa tersebut? Nah, mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya saya nawarin sobatku teh manis dulu, terus singkong goreng sama rokok. Saya lanjutkan ya sob ya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah biaya investasi. Nah, biaya investasi ini berupa bangunan yang terdiri dari bangunan bambu karena memang sifatnya ini baru mengawali. Jadi kita jangan bikin bangunan permanen dulu. Artinya kita sambil penjajakan terus sekalian efisiensi biaya karena memang kadang-kadang biaya untuk investasi itu sangat membengkak apabila kita nggak hati-hati. Jadi intinya sebuat seefisien mungkin tapi tetap bisa menjadi alat atau sarana atau kegiatan kita yang penting lancar, tidak ada masalah apa-apa. Jadi bangunan kali ini saya akan coba konsep dengan bangunan bambu dan atapnya atap rumbia. Nah, karena saya sudah berpengalaman membuat bangunan seperti ini karena memang saya sebelumnya juga saat ini juga masih usaha budidaya jamur. Jadi untuk tipe bangunan kayak seperti ini ukurannya 7 dikali 8 meter. Bangunan tiangnya bambu atap rumbia itu kita bisa pakai itu 5 tahun dan itu nggak akan ada masalah yang berarti. Dengan spek bangunan seperti apa nanti mungkin saya akan kupas di konten selanjutnya. Itu biayanya cuma 3 juta sob. Nah, 3 juta. Nah, untuk investasi bangunan ini saya akan langsung hitung penyusutannya. Jadi penyusutan itu, bangunan itu efektif untuk 5 tahun atau 46 siklus budidaya jangkrik. Artinya dalam kaitan ini satu siklusnya saya garis bawahi adalah 40 hari, dimana 30 harinya siklus panen, 10 harinya itu siklus bersih-bersih kandang, sanitasi, dan persiapan untuk telur sampai netas kembali. Jadi kita rata-rata per satu siklus itu 40 hari sob. Nah, efektifnya 5 tahun dibagi 46 siklus sama dengan 3 juta dibagi 46 sama dengan 65 rupiah. Artinya biaya penyusutan untuk bangunan itu 65.000 per siklusnya. Lalu investasi selanjutnya adalah box. Sobatku bisa lihat box ukuran 120 dikali 240 dikali 60. Jadinya 120 lebarnya, 240 itu panjangnya, 60 cm itu tingginya. Itu 10 buah. Karena memang analisa itu kita buat per 10 box. Per 10 box. Itu satu box kemarin saya buat itu rata-rata habisnya 250.000. Nah, termasuk masalah pembuatan box nanti akan saya buat konten terpisah. Biayanya 250.000, jadi 10 dikali 250.000 sama dengan 2.500.000. Nah, sama masa efektif atau penyusutannya itu efektif box itu bisa kita pakai 5 tahun atau per 46 siklus. Jadi sama dengan 2.500.000 total biaya box itu dibagi 46 siklus sama dengan 54.000 untuk penyusutan box. Selanjutnya untuk penyusutan peralatan seperti timbangan, ember, pisau, semprotan dan lain-lain tetap sama kita buat 5 tahun karena memang timbangan sendiri awet, ember juga awet.
terus pisau juga awet, itu totalnya kita buat 500 ribuan, efektif 5 tahun atau 46 siklus juga. Itu 500 ribu dibagi 46 siklus. Nih, 500 ribu dibagi 46 siklus sama dengan 11 ribu. Nah, total biaya investasi dalam kerangka penyusutan setelah kita ambil penyusutannya adalah bangunan, box sama peralatan itu kita jumlahkan, jadi totalnya biaya investasi penyusutan untuk investasi per siklusnya per satu kali tanamnya, siklus produksi jangkriknya itu adalah 130.000. Lalu selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi ini ada hubungannya dengan pembelian telur jangkrik. Per boxnya asumsinya saya kasih setengah kilo dengan harga 100.000 per setengah kilo dikali 10 kotak sama dengan 1 juta. Terus selanjutnya ada pembelian egg tray itu 300 buah per boxnya dikali 10 kotak sama dengan 3.000 kotak dikali harganya 300 sama dengan 900.000 dikali 60%. Nah, kenapa 60%? Karena memang egg tray sendiri nanti sebagiannya lagi bisa dipakai setelah sisa pengiriman dan sebagainya. Makanya biaya cuma saya bebankan 60% karena memang bekasnya masih bisa dipakai lagi. 60% jadinya 900.000 dikali 60% sama dengan 540.000. Lalu ada pembelian pakan. Nah, untuk pakan ini saya biasa pakai untuk yang starter atau per boxnya itu saya pakai 10 kilo. Jadi setiap setengah kilo jangkrik saya itu beli pakan starternya yang Caron Pokpan yang 511 itu 10 kilo dikali harga saat ini 10.500 sama dengan 1.050.000. Lalu untuk pakan finisher itu mungkin antara kisaran 2 minggu ke atas. Itu 40 kg asumsinya. Kenapa 40 kg? Karena memang setiap box setengah kilo itu biasanya menghabiskan pakan itu sekitar 50 kg. Makanya kita kasih pakan finisher. Biasanya saya pakai yang merek Cargill untuk puyuh itu 40 kg per kotaknya dikali 10 kotak. Finishernya 40 kg per kotaknya dikali 10 kotak sama dengan 400 kg dikali harganya 7 ribuan ya, sekitar 2.800.000. Lalu selanjutnya untuk pembelian sayur seperti buah pepaya, terus seperti daun-daunan singkong, terus dan sebagainya. Karena biasanya hal kayak gitu murah, bahkan sebagian teman-teman kita cuma manfaatkan yang ada di pekarangan. Itu nggak usah beli, cuma memang kalau di sini kita alokasikan 50.000 per siklus per box. Jadi kita hitungnya 50.000 dikali 10. 50.000 dikali 10 box sama dengan 500.000. Jadi total biaya produksi sama dengan 5.890.000. Lalu setelah biaya investasi dan biaya produksi kita masih ada biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya itu pertama listrik. Listrik itu per siklusnya 40 hari kita anggap 50.000 biaya listriknya, karena memang untuk menerangi 10 box itu nggak habis sebenarnya, cuma kita bulatkan 50.000. Terus biaya untuk karung panen itu kita asumsinya tadi di awal itu per boxnya itu panen 50 kilo, artinya kita butuh 50 karung per box dikali 10 box sama dengan 500 karung dikali harganya 10.000 sama dengan 500.000. Lalu gaji karyawan per 40 hari, karena memang sebenarnya untuk 10 box itu karyawan termasuk santai. Kita alokasikan gajinya itu termasuk kegiatan dari awal sampai akhir, sampai box diisi kembali itu Rp 2 juta. Jadi untuk karyawan gajinya 2 juta. Selanjutnya ada biaya operasional tak terduga, karena memang
Ada kejadian-kejadian yang memerlukan biaya yang kadang-kadang memang tidak bisa direncanakan. Itu kita alokasikan kisaran 10% dari 8-10% dari total biaya operasional sama dengan 200.000. Jadi total biaya operasional sama dengan 2.750.000. Lalu kita jumlahkan total seluruh biaya adalah pertama biaya investasi yang sudah kita hitung penyusutannya, terus biaya produksi, terus biaya operasional sama dengan biaya investasi tadi. Kita ketemu angka 130.000, kita masukkan 130.000, terus biaya operasional kita ketemu angka 5.890.000. Kita masukkan 5.890.000 plus biaya operasional itu 2.750.000. Jadi total biaya, seluruh biaya itu adalah 8.770.000 per siklus per 10 box. Lalu setelah biaya sudah, kita hitung ke penjualan. Dari asumsinya panen per box yang realistis, artinya yang paling mudah dicapai dengan catatan semua dilakukan dengan baik dan benar, itu 45 kg. Sebagian petani bahkan ada yang 50, ada yang 60, 65. Itu tergantung bagaimana cerdiknya petani atau pintarnya petani dalam mengurus budidaya jangriknya. Ini saya bicara panen per box realistisnya adalah 45 kg. Harga rata-rata di Pulau Jawa saat ini berkisar antara 20 sampai 60. Jadi kita ambil rata-rata 30.000 per kilogram, itu yang paling sering kita jumpai ya sob ya. Harga jangkrik sekarang ini sekitar 30.000-an. Jadi bisa lebih, bisa kurang sedikit, tapi kebanyakan lebih. Lalu kita hitung, jadi 10 box ini 10 box dikali 45 kg hasilnya dikali harganya 30.000 sama dengan 13.500.000. Ini hasil penjualan kotor sebelum dipotong biaya. Lalu berapa keuntungannya sob? Keuntungannya adalah penjualan dikurangi seluruh biaya. Artinya 13.500.000 itu dikurangin total biaya investasi setelah ada penyusutan, biaya produksi dan biaya operasional tadi 8.770.000. 13.500.000 dikurangi 8.770.000 sama dengan 4.730.000. Artinya keuntungan dari kita budidaya jangkrik per 10 box per siklus itu bersih adalah 4.730.000. Catatan, hasil panen diambil oleh tengkulak karena memang sudah kebiasaan bahwasanya tengkulak itu yang ngambil panen, bukan kita yang nganterin atau distribusi ke tengkulak. Jadi tidak ada biaya operasional untuk pengiriman. Ini realistis sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Terus tambahannya adalah berapa sih BEP break even point? Cara termudah ngitungnya adalah begini sob. Biaya dibagi hasil panen. Jadi total biaya yang 8.770.000 itu dibagi hasil panennya dapat berapa kilo. Jadi total biaya 8.770.000 dibagi 450 kilo adalah 19.488. Artinya sob, jadi ketika sobatku pas waktunya panen dibeli dengan harga 19.488 itu sobatku nggak rugi tapi nggak untung. Itu di break even pointnya. Kira-kira itu ya sob ya, artinya gini, ternyata usaha jangkrik itu ketika kita hitung benar, baik dan benar itu masih mampu menghasilkan keuntungan yang lumayan bagus. Artinya kalau dari 10 box dapat keuntungan 4.730.000, ketika kita hitung per boxnya adalah 473.000. Nah ini tergantung sobatku semua. Artinya
seberapa besar kita pengen gajian dari jangkrik, ya tinggal dikali kelipatannya saja. Kalau satu box misalkan 400.000, sobatku pengen punya gaji 400.000, jadi sobatku harus panen setiap hari. Jadi sobatku harus punya box sekitar 40. Jadi kalau punya box ukuran seperti yang ada di analisa ini 40, sobatku di konsep panen setiap hari, sobatku bisa gajian setiap hari 400.000 atau 12 juta per bulan. Ternyata ini luar biasa. Tidak butuh modal yang besar, tapi lumayan besar lah hasilnya. Artinya dalam kaitan ini usaha jamur itu masih punya prospek yang sangat bagus. Pun demikian sob, ini analisa, jadi fakta di lapangan hanya kurang lebih, artinya sih kalau menurut saya analisa ini kita buat realistis. Jadi ketika kita berjuang lebih gigih lagi, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik daripada analisa yang saya terapkan ini. Apalagi sobatku yang sudah bisa menelurkan sendiri, terus paham manajemen peternakannya dan sebagainya, tentu hasilnya bisa lebih dioptimalkan lagi. Demikian sobatku untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila memang ada narasi saya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama demi kemajuan usaha budidaya jangkrik seluruh Nusantara. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.